Orang Kudus. Sobat Katolikana, saatnya kita simak kisah orang kudus yang dipersembahkan oleh Radio Katolikana. Penulis naskah Arif Setiawan. Saudara-saudari, hari ini kita akan mengikuti kisah Thomas Cugi dan kawan-kawan sebagai martir. Thomas dilahirkan di Oimura, Jepang pada tahun 1571 dari sebuah keluarga Kristen. Kesaksian hidup para misionaris menarik hatinya. Sebab itu, sedari kecil ia bercita-cita untuk menjadi seorang imam. Pada akhirnya, Thomas ditahbiskan sebagai imam dalam Serikat Yesus. Karya pastoralnya membuktikan bahwa Thomas sungguh seorang imam yang cerdas dan rajin. Ia seorang pengkhotbah yang ulung dan fasih berbicara. Aksi penganiayaan terhadap umat Kristiani semakin hebat di tanah Jepang, sehingga karya misi terhambat. Thomas pun mengungsi ke Makau, tetapi ia tidak bisa bertahan lama di sana. Penderitaan dan sengsara yang diderita saudara-saudara seiman merobek hati sanubarinya. Ia mengambil keputusan untuk kembali dan bersama-sama berjuang melawan kekejaman penguasa setempat. Setibanya di Oimura, ia ditangkap dan dijebloskan ke dalam penjara bersama dua orang kawannya. Setelah meringkuk selama 13 bulan lamanya dalam tahanan, pada tanggal 6 September 1627, mereka dibawa ke tempat hukuman mati. Dengan gagah perkasa dan semangat iman yang membara, Thomas bersama kedua rekannya mendaki timbunan kayu yang disulut api, lambang salib Kristus. Kepada ribuan orang, Thomas menyampaikan wejangan terakhir tentang Kristus. Banyak orang mencucurkan air mata mendengarkan khotbahnya yang berkobar-kobar disulut oleh api Roh Kudus sendiri. Mereka menyaksikan Thomas wafat dengan cara yang amat ajaib. Saudara-saudari, firman Tuhan, laksana pejuang yang garang melompat dari dalam surga. Bagaikan pedang yang tajam, dibawanya perintahmu yang lurus. Inilah kiranya yang perlu kita renungkan atau refleksikan bersama. Sebagai orang beriman dan beragama sungguh-sungguh, kiranya percaya kepada semua firman Tuhan. Percaya berarti suka membacakan dan mendengarkan. Dan karena Tuhan Maha Segalanya, jika kita sungguh mendengarkan firman-Nya, maka kita akan dibentuk dan dibina. Dengan kata lain, marilah kita sadari dan hayati bahwa firman Tuhan sungguh mendidik dan membina diri kita untuk semakin beriman. Bacaan singkat dalam ibadat harian merupakan ayat-ayat terpilih, maka hendaknya sungguh-sungguh direnungkan dan kemudian dihayati dalam cara hidup dan cara bertindak setiap hari, dimanapun dan kapanpun. Sejauh ini, apakah iman kita telah tumbuh berkembang? Apakah semakin kuat, makin handal, atau kita semakin dikasihi oleh Tuhan dan sesama manusia dimanapun dan kapanpun? Apakah kita semakin menjadi pendoa yang benar? Tuhan, dengarkanlah doaku, dan biarlah teriakku minta tolong sampai kepadamu.
Demikian kisah orang kudus hari ini. Kisah orang kudus dapat Anda simak di Radio Katolikana setiap hari pukul 12 waktu Indonesia Barat dan pukul 19 waktu Indonesia Barat. Sampai jumpa di kisah orang kudus selanjutnya.